Nilai adalah segala sesuatu yang dianggap baik dan buruk di dalam masyarakat. Nilai dapat dijadikan dasar pertimbangan setiap individu dalam menentukan sikap serta mengambil keputusan. Menurut Clinton, nilai sosial dipengaruhi oleh kebudayaan masyarakat itu sendiri. Hal inilah yang menyebabkan adanya perbedaan tata nilai di antara kelompok masyarakat. Ciri-ciri nilai sosial: 1. Terbentuk melalui proses interaksi sosial di masyarakat. Contohnya nilai adab, makan, dan minum yang dipelajari seseorang dari kecil melalui interaksi dengan orang tuanya di rumah. 2. Mempengaruhi kepribadian seseorang sebagai anggota masyarakat. Contohnya nilai-nilai yang mengutamakan kepentingan bersama, seperti sikap tolong-menolong kepada teman atau tetangga yang sedang kesusahan, dapat membuat seseorang menjadi lebih peduli secara sosial. Macam-macam nilai sosial. 1. Nilai material merupakan segala sesuatu yang berguna bagi tubuh manusia. Contohnya barang-barang kebutuhan pokok, pakaian, obat-obatan, dan sebagainya. 2. Nilai vital merupakan segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk melaksanakan aktivitasnya. Contohnya buku dan perlengkapan alat tulis bagi pelajar, komputer bagi orang yang bekerja di bidang IT, barang-barang perkakas untuk orang pekerja bangunan, dan sebagainya. 3. Nilai kerohanian merupakan segala sesuatu yang berguna bagi batin rohani manusia. Nilai ini terbagi menjadi beberapa macam, yaitu 1. Nilai kebenaran yang bersumber dari akal manusia dan diikuti dengan fakta-fakta yang telah terjadi. 2. Nilai keindahan yang berhubungan dengan ekspresi perasaan seseorang mengenai keindahan suatu hal, seperti karya seni. 3. Nilai moral yang bersumber dari perilaku baik dan buruknya seseorang. 4. Nilai religius yang bersumber pada kepercayaan atau keyakinan manusia terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Moral adalah ajaran tentang baik buruknya perbuatan dan perilaku akhlak yang dimiliki semua orang. Seseorang dapat dianggap bermoral apabila memiliki kesadaran untuk menerima serta melakukan peraturan yang berlaku dan bersikap atau memiliki tingkah laku yang sesuai dengan nilai-nilai moral yang dijunjung tinggi di lingkungannya. Kata moral berasal dari bahasa Latin mores yang artinya kebiasaan-kebiasaan, adat istiadat yang kemudian berarti kaedah-kaedah tingkah laku. Seseorang atau individu yang tingkah lakunya mentaati kaedah-kaedah yang berlaku dalam masyarakat disebut baik secara moral, dan jika sebaliknya, jika tidak baik adalah amoral. Tujuan dan fungsi moral. 1. Untuk menjamin terwujudnya harkat dan martabat pribadi seseorang dan kemanusiaan. 2. Untuk memotivasi manusia agar bersikap dan bertindak dengan penuh kebaikan dan kebajikan. 3. Untuk menjaga keharmonisan hubungan sosial antar manusia. Jenis dan wujud moral. 1. Moral ketuhanan. 2. Moral ideologi dan filsafat. 3. Moral etika dan kesusilaan. 4. Moral disiplin dan hukum. Pengertian norma. Secara etimologis, norma berasal dari bahasa Latin normae. Kata ini berarti standar, pedoman, aturan, dan kebiasaan. Dalam bahasa Yunani, kata nomoi atau nomos berarti hukum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga masyarakat. Ketentuan tersebut digunakan sebagai panduan dan kendali dalam berperilaku. Macam-macam norma. Yang pertama, norma agama. Norma agama adalah peraturan yang berasal dari Tuhan dan bersifat mutlak. Yang kedua, norma kesopanan, di mana dalam norma ini selalu mengedepankan asas kepantasan, kepatutan, dan kebiasaan yang seharusnya berlaku. Yang ketiga, norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah peraturan sosial yang berasal dari suara hati nurani manusia. Lalu yang terakhir, norma hukum. Norma hukum adalah peraturan mengenai tingkah laku manusia yang dibuat oleh badan-badan resmi negara. Secara umum, etika sendiri dapat diartikan sebagai peraturan, tindakan, norma, dan moral yang ada di lingkungan masyarakat. Peraturan ini nantinya bisa dijadikan sebagai acuan dari perbuatan dan perilaku manusia, apakah berperilaku baik ataukah berperilaku buruk. Etika dalam filsafat merupakan cabang yang membicarakan tentang nilai baik atau buruk. Etika ini membicarakan seputar pertimbangan-pertimbangan tentang tindakan baik buruk susila maupun asusila dalam hubungan antar manusia di jagat ini. Etika ini sendiri berasal dari bahasa Yunani ethos yang artinya watak kesusilaan atau adat. Adanya etika akan membuat kehidupan bermasyarakat menjadi tertib dan teratur. Ada dua jenis etika yang dikenal hingga saat ini di dalam dunia, yaitu etika filosofis dan etika teologis.